Shalom, selamat pagi, Oma, Opa, Bapak, Ibu. Mari kita mempersiapkan ibadah pagi hari ini. Saya undang kita semua masuk dalam saat teduh. Jemaat diundang berdiri, kita menyanyikan himne Pelkat PKLU GPIB. Sampai masa tua, sampai rambutku memutih, Tuhanku menopang dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap ku bahagia, ceria penuh. Hatiku tenang, imanku pun teguh, harapanku bertumbuh, dan kasih pun penuh. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Walau tiap hari tubuh ini makin rentan, namun roh dan jiwa masih kuat dan tegar. Ku tetap berbuah di ladang milik Tuhan, supaya hidupku pun menjadi berkat. Kaulah Allahku, Kau benteng hidupku, Kau keselamatanku dan kemuliaanku. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Jemaat, kita saat teduh sejenak. Ungkapan situasi. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bagai rusa rindu kan
dan air jiwaku merindukanmu. Engkau Tuhan hasrat jiwaku ku sembah selamanya. Hanya Kau kekuatanku, perisai dan keselamatanku. Engkau Tuhan hasrat jiwaku ku sembah selamanya. Kau sahabat dan Kau saudara, bahkan Kau Raja bagiku. Ku kasihi Engkau Tuhanku lebih dari siapapun. Hanya Kau kekuatanku, perisai dan keselamatanku. Engkau Tuhan hasrat jiwaku ku sembah selamanya. Jemaat, mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, mengucap syukur untuk berkat-Mu sepanjang kehidupan kami dari malam hingga pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih anugerah-Mu dan segala berkat yang kami terima di pagi hari ini. Kami rindu untuk bersekutu denganmu. Kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Kami beribadah di pagi hari ini Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat, kita akan membaca Mazmur Pujian terambil dari Kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 6 yang akan kita baca secara responsoria. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 6. Berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan yang tidak layu daunnya. Bukan demikian orang fasik. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Jemaat, silakan duduk. Yang dalam putranya telah dikasih.
keadilan-Mu dan awan-Mu syarat dengan kasih-Mu. Oma Opa yang diberkati oleh Tuhan, mari siapkan hati untuk kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan dan kita berdoa. Ketika kami sudah memuji Engkau lewat puji-pujian, maka tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuasai kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, agar firman-Mu yang diberitakan ini dapat kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Bersabdalah kepada kami, ya Tuhan. Amin. Oma Opa yang dikasihi oleh Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 6 yang menyatakan, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oma Opa dipersilakan duduk kembali. Oma Opa yang diberkati oleh Tuhan, surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Korintus ini memberikan sebuah gambaran tentang hubungannya dengan jemaat Korintus. Paulus memberikan kekuatan, ia memberikan pandangan kepada jemaat di Korintus mengenai persoalan yang mereka hadapi. Namun, tidak sedikit dari orang-orang di Korintus yang juga menganggap bahwa Paulus terlalu keras dalam memberikan komentar. Ada banyak rintangan yang dihadapi oleh Paulus. Para guru-guru palsu menuduh Paulus sebagai pendusta. Namun Paulus tidak gentar. Dia tidak putus asa. Sebaliknya Paulus menunjukkan kesetiaannya bahwa kami telah menerima pelayanan ini. Artinya Paulus melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh, sehingga ia tidak tawar hati dalam melakukan pelayanan. Apa yang membuat Paulus tidak tawar hati? Ia menyadari bahwa pelayanan merupakan berkat kemurahan dari Allah. Kemurahan Allah inilah yang membuat Paulus tetap tekun dan setia
dalam melakukan pekerjaannya sebagai seorang rasul, sehingga Paulus menolak dan menghindari pelayanan dengan motivasi yang tidak benar. Semuanya dilakukan oleh Paulus dengan hati yang tulus, hati yang murni, dengan tujuan membuktikan bahwa apa yang dilakukannya adalah benar di hadapan Allah. Namun kenyataannya tidak semua orang dapat menerima Injil. Masih ada orang yang hatinya tertutup untuk menerima kebenaran Injil Allah. Paulus dengan tegas mengatakan, untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Artinya, orang-orang yang seperti demikian masih berada dalam kuasa iblis. Alkitab menyebutnya ilah zaman ini. Orang-orang dikuasai supaya tidak bisa melihat terang Injil yang mulia. Mereka tidak mengimani Yesus dan tidak percaya bahwa di luar Allah tidak ada keselamatan. Paulus dalam pelayanannya, ia tidak membanggakan diri. Dia tidak menonjolkan dirinya karena dia tahu bahwa yang ia beritakan adalah tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ini tugas seorang rasul sebagai pelayan Yesus Kristus untuk memberitakan tentang Mesias yang datang sebagai juru selamat. Pertanyaannya sekarang, kenapa Paulus harus beritakan kepada semua orang tentang Yesus Kristus? Ayat 6 mengatakan, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Artinya, Yesus Kristus harus diberitakan supaya semua orang mengalami perjumpaan bersama dengannya dalam terang Allah. Karena dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Opa-oma yang diberkati oleh Tuhan, usia boleh tua, tetapi semangat untuk melakukan pekerjaan Tuhan harus tetap dilakukan. Usia bukan penghalang untuk berhenti melakukan pelayanan. Karena Tuhan sendirilah yang menginginkan supaya kita terus berkarya. Sehingga lewat opa dan oma, ada warisan iman yang diteladani oleh para generasi berikutnya. Dalam masa-masa pandemik seperti ini, kita harus tetap setia untuk terus memberitakan firman Allah, melakukan pelayanan sebagai bukti bahwa dalam masa sukar sekalipun kita mau hidup untuk Tuhan, dan Tuhan akan tetap pelihara kita. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Amin. Jika kau hendak menang dan tak binasa, majulah penuh iman, ikutlah Raja. Tak takut, tak sesal, tak mundur sejengkal, ke kota yang kekal, ayo Musa.
Opa Oma yang diberkati oleh Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang kekal, yang kami puji dan kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah mengajarkan kami untuk tetap hidup di dalam Tuhan, meskipun ada banyak persoalan, ada banyak tantangan dan pergumulan hidup yang harus kami hadapi. Tapi kami percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu bersama dengan kami dalam setiap detik kehidupan ini. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Engkau pelihara kehidupan kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami pribadi lepas pribadi dengan kekuatan dan kesehatan, sehingga dalam hari-hari hidup yang kami jalani, kami tetap berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Bahkan kami dapat mempersembahkan hidup kami ini untuk hormat dan kemuliaan Allah Bapa di sorga. Jadikan kami pribadi lepas pribadi sebagai saksi-saksi Kristus untuk kemuliaan Allah di sorga. Setiap jemaat yang sedang bergumul dalam sakit penyakit maupun dalam proses pemulihan, kami percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan yang terbaik bagi setiap jemaat-Mu. Bahkan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan, mereka dipulihkan kembali. Setiap jemaat yang bergumul dengan berbagai pergumulan hidup, harapan dan doa, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sendirilah yang akan menjawab semuanya seturut waktu dan kehendak Tuhan. Para lansia, janda, duda, yatim piatu, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka sendirian. Tuhan bersama dengan mereka. Tuhan senantiasa menghibur mereka dalam suka dan duka yang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh kehidupan kami mau bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus saja yang berperkara dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan kehidupan kami ini. Dan kami akhiri doa ini dengan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan bagi murid-murid juga bagi kami di saat ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Oma, Opa, Ibu, Bapa, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya. 2 Korintus 9 ayat 7 menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah mengucap syukur pada Allah
belas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristus telah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Mari bawa persembahan dengan hati sukacita. Jangan kau sedih atau terpaksa, karena Tuhan selalu memberkati tiap orang yang bermurah hati memberikan persembahan. Jemaat diundang untuk berdiri, kita akan doa persembahan. Bapa, inilah persembahan yang kami berikan dengan hati penuh sukacita. Terimalah persembahan kami, jadikanlah persembahan kami menjadi berkat buat pelayanan-Mu di muka bumi. Amin. Oma opa yang terkasih, tetaplah di rumah dan lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Arahkanlah hati dan pikiran opa oma kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini sampai selamanya.